Ini jika teman-teman lihat, aku kan tidurnya biasanya di atas ini nih, di sini nih yang ada busa-busa ini. Dan karena untuk kenyamanan, saya pengen nyaman nih, biasanya di atas ya, di sini nih saya biasanya. Oke, dan saya taruh ke bawah tuh. Ini kasur saya yang ini kasur di kebawahin, tar dari jauh ya. Tuh teman-teman, aku pindahin ke bawah dari atas sini nih, dari sini ke sini ke bawah nih. Gimana sih tuh, ini dari atas ini ya. Kenapa? Aku bakalan cerita. Ini kasur aku biasanya di sini, saya taruh ke bawahin supaya nyaman. Tuh lihat. Oke, saya ingin kasih tahu kalian. Kalian lihat nggak ada perbedaan? Tembem-tembem gini aku ya. Iya teman-teman, aku tiba-tiba sakit, dan untuk kenyamanan aku taruh yang biasanya di atas sini nih. Ini tempat kasur saya taruh ke bawah sini, ke bawah sini nih kasur saya, supaya nyaman aja sih. Kalau di atas ini agak tidak rata sih. Aku tidak masalah tidak rata, emang awal-awal nggak bisa nyaman, tapi lama-lama aku biasa sih. Aku cerita ya, aku nggak akan cerita kenapa aku awal mula saya dapat sakit seperti ini. Sebenarnya aku ada nulis di salah satu kolom komentar, dan itu channel luar. Sebenarnya ada channel dalam negeri juga, cuman aku lebih nyaman cerita di channel luar gitu loh. Aku sakit sedikit, saya kasih bocoran di sana. Well, aku sakit loh. Dan kenapa saya taruh dari atas ke bawah? Biar lebih nyaman gitu kan. Kalau di atas sana saya ngambil apa-apanya agak susah, termasuk ini. Nah, ini saya juga sekalian ingin kasih tahu ke kalian hal yang harus dilakukan ketika kalian sakit. Pertama, perhatikan pola pikir kalian. Jangan berpikir yang aneh-aneh negatif. Bikin sepositif mungkin, bikin senyaman mungkin otak kalian. Jangan yang berat, jangan yang gimana-gimana. Yang kedua, kenali apa yang menyebabkan sakit itu. Apa sakitnya? Yang saya rasakan demam. Maka yang harus dilakukan adalah ini. Dan air dingin, air keran. Kalau badan panas, kalian sebaiknya ini yang harus dilakukan ya. Karena ini juga kalau seingat aku ada dalam hadis Rasulullah yang kalau misalnya kalian demam, kompres dengan air dingin. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ketika di bawah sini saya sambil tiduran gitu, sambil tangan main di sini cuy. Celup dikit, tempelkan ke jidat atau ke wajah begini. Beneran seriusan. Dan ini sebenarnya ini hari kedua saya sakitnya, dan udah agak mendingan ya. Kemarin sampai nggak bisa bangun beneran loh, nggak bisa bangun. Dan sampai sekarang saya susah makan karena nggak enak lidahnya. Oke, hal yang harus dilakukan yang pertama, bikin senyaman mungkin diri kalian. Kalau sekiranya itu berat, bed rest lah, istilahnya istirahat total ya. Jangan yang gimana pekerjaan lu iniin dulu lah, singkirin dulu sebentar. Apalagi bisa ditinggalin, kenapa harus dipikirin terus. Hal lain-lain juga yang sekiranya mengganggu istirahat kalian, singkirin dulu lah. Bikin senyaman mungkin kalian. Kayak aku juga kan, yang di atas kurang nyaman saya taruh ke bawah gitu loh. Terus yang kedua, kalau kalian demam, kompres, siapkan senyaman mungkin nih ya. Kalau kalian demam, ini penting banget karena ini yang akan meredakan suhu panas badan kalian. Dan saya menggunakan kanebo. Ini kan ini banget ya, daya serapnya tinggi banget, dan tidak mudah, lembabnya juga agak lama ya, nyimpen lembab dia gitu kan. Dan ini enak banget cuy, pas digini tuh nyes gitu loh, kanebo. Beneran seriusan, nyes gitu loh. Yang ketiga, kalian termasuk tipe yang mana nih? Suka dengan obat-obatan kimia atau obat-obatan herbal? Sebenarnya intinya satu cuy, suplemen atau yang akan meningkatkan daya imun kalian, atau setidaknya menjaga daya kekuatan kalian gitu kan ya. Karena bagaimanapun makanan itu intinya makanan ya sebenarnya, bukan masalah obat sih. Obat juga kurang-kurangnya sumbernya dari makanan-makanan juga sebenarnya gitu loh.
Aduh, agak capek juga nih. Saya megangin ini aja capek. Dari makanan, kalau aku lebih lebih kayak ke, kalau bisa makanan, cuman karena makanan juga nggak begitu banyak stok, jujur aja saya nggak bisa keluar karena kondisi juga ngedrop. Saya pakai ini cuy, untungnya untungnya saya ada habatus sauda herbal. Dan kalau kalian obat kimia, aku sih tidak menganjurkan ya, karena intinya kan suplemen. Suplemen itu bagusnya itu dari alam, alamilah. Makanan kita itu udah suplemen sebenarnya. Dan ini madu, oke, madu. Dan efek sampingnya hampir nggak ada sih, ya mungkin ada, kalau berlebihan pastilah. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya sakit. Yang ketiga itu tadi ya, senyaman mungkin, terus kompres, terus pengobatan. Aku ingin tahu di antara kalian, ketika kalian sakit, kalian tipe yang mana? Suka ada orang lain di sekitar Anda pada saat sakit ya? Atau tidak ada orang di sekitar Anda? Kalau aku tipe yang kedua, aku tidak suka ada orang lain ketika aku sakit. Saya pengen istirahat total, karena kalau ada orang lain, aku merasa terbebani juga, justru aku nggak bisa istirahat cuy. Kalau bisa sih ketika aku sakit orang lain nggak tahu, aku tipenya seperti itu sih sebenarnya. Karena kayak apa ya, menunjukkan kelemahan kita lah. Kalau sakit itu orang melihat kita terkapar tidak berdaya, itu nggak enak banget dilihatnya sih menurut aku ya. Karena setiap orang kan beda, ada yang justru mengeksploitasi sakitnya. Kalau aku sih bukan tipe yang seperti itu. Aku justru kalau bisa sih orang lain jangan sampai tahu saya sakit ya, jadi terkesannya lemah gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, kan pada saat benar-benar sakit kalian merasa nggak enak di mulut. Banyak yang kayak gitu kan, termasuk aku. Saya sudah sediain teh manis di sebelah sana tuh tehnya. Jadi saya mau sekalian bikin teh manis, karena nasi saya paksain. Usahakan kalian paksakan untuk makan ya, makan, karena itu yang akan mempercepat kalian untuk sembuh ya. Karena bagaimanapun energi itu terbentuk dari apa, bentukannya dari makanan ya. Kalau kalian nggak makan ya nggak ada energi dan akan susah untuk sembuh. Oleh karena itu kalau misalnya kalian nggak enak pada saat makan, karena semuanya serba pahit atau serba nggak enak, dari yang sebelumnya suka jadi kok kayak gini rasanya, dipaksakan aja, paksakan. Karena tadi pagi pun aku usahakan makan ya, walaupun di mulut itu kayak nggak karu-karuan, mulut itu nggak karu-karuan ngerasainnya, saya paksain makan. Nah sekarang ini sebenarnya teh manis ini jadi apa ya, kayak hal yang terindah terenak menurut aku ya. Pada kondisi normal itu bonus yang sangat enak gitu. Itu pun masih berasa beda ketika diminum pada saat sakit ya. Tapi ketika kalian sulit sekali untuk makan, usahakan hal yang bisa membuat kalian itu nambah energi, suplemen, cari apa itu. Tapi karena saya di sini nggak bisa keluar, kondisi masih ngedrop, tapi sebenarnya sekarang udah lebih baik, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Karena kemarin bener-bener cuy, untuk dengerin azan kan, kalau kalian lagi tidur saat azan harus bangun ya, dengerin, apalagi kondisi normal ya. Makanya sampai pusing-pusing aku usahakan bangun, duduk, dengerin azan dulu. Waduh, yang ini baru selesai, yang sebelah sana belum. Aduh nggak kuat. Beneran asli cuy, aku beneran. Jadi nggak kuat banget kalau kemarin dulu. Nah sekarang udah bisa duduk juga udah mulai enakan. Oh iya, pengobatan tradisional yang saya lebih suka itu, yang lainnya adalah terapi cuy. Yang keenam ya berarti sekarang. Nah, makanan, paksakan untuk makan. Yang kedua terapi kalau bisa ya, tambahannya terapi. Karena saya bagian badan sakit semua, makanya kenapa saya pikir gini, kenapa orang Korea, orang Jepang suka banget sauna. Mereka kan orang-orang cerdas ya. Ternyata saya dapat info dari YouTube sih. Saya baca-baca, saya nonton YouTube gitu, itu bisa mengobati ketika ada pengalaman orang lain sakit saraf kejepit, diterapi dengan
air panas, bukan air yang anget-anget kuku ya. Saya coba itu untuk ketika pegel-pegel ya. Itu pun sekarang yang ketika kok rasanya nggak enak di badan nih. Ini juga masih agak sakit cuy, dua tangan saya itu agak sakit. Dan saya terapi air panas beberapa hari ini, bukan air anget-anget kuku, sekali lagi bukan air anget-anget kuku, tapi air panas yang tolop masih gitu loh, tapi nggak bikin melepuh. Jangan yang bikin melepuh, nanti gue salah lagi. Itu yang bikin ini agak mendingan, semakin membaik. Ini hari kedua loh, hari kedua. Kemarin tuh ya ampun panas tinggi, alhamdulillah besoknya udah mulai reda, dan agak ke siang mulai ini kayak agak panas di dalam siang ini, tapi udah jauh berkurang. Nah itu yang keenam ya, terapi air panas kalau kalian greges badan. Karena itu orang Korea dengan Jepang sih kalau lagi sakit-sakit atau capean itu kan sukanya mandi sauna ya. Baru ngeh aku, oh iya juga ya, kalau capek-capek badan kayaknya bener sih dengan cara sauna itu badan pegel jadi plong. Nggak enak banget lihatnya ini gitu Jeng. Oh iya, bicara kalau lagi sakit kalian ada orang lain sedangkan aku tidak mau ada orang lain, beneran loh. Kalau misalnya lagi sakit kita kan pengen istirahat total. Kalau aku sih mikirnya kalau lagi sakit itu istirahat total. Kebayang kalau ada orang lain, kita pengen tidur, ada orang gitu loh gerak ke sana kemari. Orang kadang nggak ngerti ya kalau kita tuh justru beda dengan apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang kan gitu, agak sulit sih. Dia mikirnya ketika lihat aku sakit pengennya bantuin kayak atau apa gitu, tapi aku mikirnya beda lagi cuy. Kalau lagi sakit pengennya ya istirahat total, udah itu aja obatnya sih, aku sih mikirnya gitu. Gitu deh, jadi harus dipahami ya. Ini teh manis aja sih, karena yang lain-lain aku nasi nggak masuk cuy, pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Cari makanan yang menurut kalian bisa masuk. Kalau aku saranin kalian di Indonesia ya, nggak tahu di luar negeri kayaknya ada juga. Saya sarankan minum bir brand, cap beruang panda gitu, beruang. Bir brand ya, kalian cek aja bir brand beruang, susu beruang gitu. Ya mungkin bukan beruang, susu beruang. Itu mereknya ya, susu beruang gitu, bir brand. Biasanya itu yang aku minum kalau lagi sakit, karena memang benar-benar entah faktor apa ya namanya, stimulus atau apa, pokoknya kok kayaknya kalau minum itu rasanya bakalan cepet sembuh gitu loh. Dan itu memang sering digunakan kalau ada orang sakit. Itu sih bir brand ya, saya sarankan kalian minum itu deh. Nggak ada ya contohnya, nggak ada sih. Nggak bisa aku liatin ke kalian. Yang untuk terapi, masih di terapi ya, saya pernah baca tentang terapi air garam gitu, dan banyak manfaatnya. Saya kebetulan pagi entah pengaruh atau tidak, yang jelas kaki saya sekarang agak mendingan, lebih baik. Ini tangan yang belum di gimanain sih. Jadi tadi pagi aku sebenarnya godok telur karena antisipasi kalau misalnya saya malas makan. Ini kan enak ya kalau pada saat normal nggak sakit gitu. Telur rebus aja enak. Ternyata ketika sakit dimakan itu nggak enak sama sekali. Dan bekas itunya saya tambahin garam, bekas seduhan rebusan telur itu saya tambahin garam, dan saya pakai buat ngerendam kaki. Jadi air garam ya jatuhnya. Tambahin garam, saya buat rendaman, masih panas ya, dalam kondisi panas saya kasih rendaman, alhamdulillah agak mendingan sih. Cuma intinya sekujur badan ini rasanya nggak enak banget cuy, sakit gitu. Sampai untuk kemarin untuk bangun gini aja nih nggak kuat, berat, sakit kepala. Makanya sambil tiduran ini aku deketin nih, ini kan saya sambil tiduran gini aja cuy, dikira-kira aja, pokoknya gitu aja sih pokoknya. Ya Allah, dan ini enak banget sih, ini nyerap banget air sih. Dan sore, ingat ya kalian ya, sore jangan tidur sesakit apapun kalian, usahakan. Kemarin nggak kuat saya
saya usahakan bangun, nggak kuat cuy. Jadi saya rebahan pengennya gitu kan. Saya usahakan duduk rebahan juga, karena memang nggak boleh ya tidur sore itu. Ini apa? Yang keenam, ketujuh berarti ya. Jangan tidur tidur sore lah intinya. Karena secara Islam mengajarkan bahwa kita dilarang untuk tidur sore. Islam mengajarin itu, nggak boleh tidur sore. Dan secara medis ternyata ketika kalian tidur sore, efeknya negatif banget buat kalian. Efeknya apa aja? Pertama, intinya sel saraf kalian akan kayak semacam putus gitu loh. Jadi dampaknya nanti kalau enggak idiot, gila gitu loh. Karena sel saraf kalian putus-putus gitu kalau tidur sore. Dampaknya secara medis katanya seperti itu. Saya nemunya terpisah ya, ketika saya ada dengar tentang Islam melarang tidur sore. Ketika itu saya sempat udah agak lama kemudian baru ngedengar tentang di radio ya, dengernya secara medisnya itu sel-sel saraf kita kalau tidur sore itu lepas gitu, kayak terputus gitu. Jadi efeknya itu nanti dampak negatifnya itu kita jadi idiot atau goblok bodoh atau bahkan gila gitu katanya gitu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kalian usahakan, makanya saya usahakan untuk bangun gitu loh. Selain azan kalian harus bangun ya, diusahakan bangun pada saat azan, apalagi lagi sehat. Jangan tiduran kalau lagi azan, atau bahkan kalau kalian lagi ngobrol, lagi mengajarkan aktivitas apa sesuatu yang kira-kira tidak apa ya, katakanlah kurang sopan lah, kayak cekakak cekikikan gitu loh, diemlah dulu kalau ada azan, karena itu tanda kita ya, namanya juga kalimat Allah yang sedang didengungkan kan. Ya itulah tata krama kita lah gitu intinya. Ya itu aja mungkin. Saya belum lagi lihat apa lagi ya yang mungkin saya lupa. Ya bikinlah kalian senyaman mungkin. Bed rest, usahakan bed rest, benar-benar totalitas kalian istirahat. Dan itu yang paling menurut aku ya, obat yang paling mujarab ketika kalian sakit. Ya, hal utama yang harus kalian lakukan. Di samping kemudian kalian menemukan gejala-gejala lain, obat penyakit inilah, penyakit itulah, itu beda soal. Tapi yang secara umum, kalau saya sih melihatnya secara umum, ketika kalian sakit, biasanya terkait dengan kecapean, pola makan yang tidak sehat, pola tidur yang tidak sehat, atau misalnya pikiran sih yang lebih banyak terjadi adalah pikiran kalian terganggu, psikologis kalian terganggu, jadi biasanya cepat bikin ngedrop gitu loh, kesehatan kalian bikin ngedrop. Pahami itu semua, segera ambil tindakan. Dan yang bisa menyelamatkan diri itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan ngandelin orang lain, bahkan justru ngegantungin diri ke orang lain. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Kalau bisa jangan bikin orang ribet lah gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.